Halo sobat ngelamun, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu hahihi ya. Oke guys, di video kali ini saya akan merekap dan membahas alur cerita film ya yang diadaptasi dari kisah nyata ya guys ya, yaitu tentang perihal perampokan ATM terbesar yang terjadi di Bali yang dilakukan oleh warga negara asing ya guys ya. Bagaimanakah keseruannya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya. Langsung aja gaskun. Film ini diambil dari kisah nyata. Film dibuka dengan seseorang yang sedang menonton berita yang berisi tentang aksi perampokan yang dilakukan oleh warga negara asing di daerah Bali. Film pun flashback ke belakang, di mana diperlihatkan kawanan perampok yang sedang merampok sebuah ATM di daerah Bali. Setelah berhasil melakukan aksi pertamanya, mereka pun mulai dengan aksi kedua di daerah yang berbeda. Akan tetapi aksi mereka dipergoki oleh seorang warga dan mereka pun langsung membunuhnya tanpa ampun. Di keesokan harinya, polisi dan forensik langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian pembobolan ATM tersebut. Lalu kita diperlihatkan oleh anggota yang bernama Putra, Wayan, Maya, Eko, dan Kusuma. Kalau kata orang bilang, Mereka adalah anggota polisi yang akan menangani kasus perampokan dan pembobolan ATM tersebut. Di keesokan harinya ternyata Wayan berulang tahun pada hari itu dan mengumumkan bahwa ia akan menikahi seseorang perempuan kepada teman-temannya. Pada malam harinya, perampok pembobolan ATM tersebut mulai melancarkan aksinya, yaitu untuk membobol salah satu mobil pengantar uang di daerah Bali. Tanpa belas kasihan, perampok tersebut langsung melumpuhkan seluruh anggota polisi dan petugas yang melakukan pengantaran uang tersebut. Perampokan pun berjalan dengan mulus hingga ketika ia ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba di keesokan harinya kita diperlihatkan dengan 4 warga negara asing, yaitu berasal dari Rusia, yang sedang menikmati suasana Pulau Dewata. Sini ternyata keempat warga negara asing tersebut ialah perampok yang melakukan perampokan di sejumlah ATM. кафе, иначе это вызовет подозрения. Dan mereka pun mulai melakukan rencana untuk merampok salah satu money changer atau tempat penukaran uang di daerah Bali. Di sisi lain, polisi sudah mengantongi identitas tersangka tersebut yang berasal dari Rusia dan nama-namanya sebagai berikut. Di sini kita diberitahu bahwa mereka melakukan perampokan dengan menggunakan senjata yang mereka rampas dari markas Brimob yang terdapat di daerah Bali. Mereka semua adalah seorang tentara bayaran yang di negaranya berprofesi sebagai street fighter atau petarung jalanan. Jadi kekuatan berkelahi dan penguasaan menggunakan senjata apinya sangat tidak bisa diragukan lagi oleh pihak kepolisian. Dan di sini untuk menunjang seluruh kegiatan perampokannya, mereka menggunakan kendaraan yang disewa di tempat penyewaan kendaraan di daerah Bali.
Sebelum melancarkan aksi perampokannya, mereka selalu berpesta di suatu tempat untuk merencanakan aksi perampokannya secara matang dan terampil. Gak takut dan gak akan pernah takut. Pihak kepolisian sudah mengantongi bahwa mereka akan melakukan perampokan di suatu money changer atau tempat penukaran uang di daerah Bali. Keesokan harinya, para perampok pun mulai menggunakan topeng dan langsung ke tempat money changer tersebut untuk melakukan perampokan. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengacukan senjata kepada security yang bertugas di money changer tersebut. Lalu ia langsung mengumpulkan seluruh orang yang berada di dalam money changer tersebut. Di sisi lain, para polisi langsung bergegas ke lokasi money changer tersebut untuk menghentikan proses perampokan tersebut. Para perampok itu pun langsung menyuruh manajer untuk memasukkan seluruh uang yang terdapat dalam berangkas hingga tiba-tiba sisi lain komandan polisi sedang menyusun strategi penyergapan yang dipantau ia melalui CCTV yang terdapat di daerah sekitar money changer tersebut. Ia pun langsung memerintahkan seluruh anggotanya menyerang secara diam-diam agar tidak terdapat korban jiwa yang merupakan salah tembak di kejadian tersebut. Di sisi lain, perampok menggunakan Sandra untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejaran antara perampok dan pihak berwajib pun tidak terbendungkan lagi hingga mengakibatkan kekacauan lalu lintas di daerah tersebut. Aksi saling tembak pun terjadi hingga pada saat dari kejadian tembak-tembakan tersebut, perampok pun berhasil menghancurkan kendaraan yang dikendarai oleh Wayan dan anak buahnya. Dan Wayan serta teman-temannya pun mulai kebingungan. Mereka sudah tidak bisa mengejar perampok tersebut dan kehilangan jejaknya. Satu sisi lain, terdapat 2 orang petugas polisi yang berhasil mengikuti mereka hingga terjadilah perkelahian. Namun para perampok itu pun sangat lihai menggunakan senjata dan bela diri hingga kedua polisi itu pun kewalahan menghadapi mereka. Dengan keahlian bela diri serta penguasaan senjata, para perampok pun dengan mudah menaklukkan anggota polisi yang tersisa tersebut. Pada keesokan harinya, para perampok pun melakukan strategi untuk melarikan diri dari negara Indonesia dengan cara menggunakan jalur laut dan menyuap salah satu nelayan yang terdapat di dermaga hingga mereka dapat menggunakan kapalnya untuk melarikan diri. Namun di sisi lain, kita panggil saja Ani ya guys ya, yang ini ia berpapasan dengan segerombolan polisi yang mencari mereka dan mereka pun berpencar untuk melarikan diri. Alexei dikejar oleh Wayan menggunakan kendaraan bermotor. Sementara Eko mengejar Maxim yang berlari menuju salah satu kapal di dermaga tersebut. Hingga aksi kejar-kejaran yang epik pun terjadi di sini. Dan mereka pun saling tembak-menembak. Di sisi lain, Kusuma berjibaku adu tembak-menembak melawan Albert yang mencoba melarikan diri.
Dan pertarungan antara Maya dan Ani pun terjadi. Dan mereka pun cukup berimbang ya guys ya. Di sisi lain, Wayan kebingungan mencari keberadaan Alexei yang bersembunyi di tempat tersebut. Di sini Maya mengumpuni ya guys ya, dengan gaya bertarungnya dapat mengalahkan Ani secara brutal. Namun di sisi lain, Wayan terkecoh oleh strategi Alexei yang sangat cerdik. Hingga Wayan harus menerima beberapa luka tembak yang disebabkan oleh Alexei yang bersembunyi secara rapi ya guys ya. Di sini Wayan harus mengakui keunggulan Alexei dalam menggunakan senjata api dan tiba-tiba Good night, motherfucker. di sisi lain Putra harus mati-matian melawan Georgi yang badannya lebih besar dari dia. Badan gak ngaruh ya guys ya, namun keterampilan bela diri Putra lebih di atas Georgi sehingga ia dapat menaklukkan Georgi dengan cukup mudah. Setelah Alexei menghabisi Wayan, ia pun lalu dikepung oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Eko mulai kewalahan menghadapi Maxim yang bela dirinya di atas dia. Ketika Maxim ingin pergi, tiba-tiba Maya menodongkan pistolnya, namun Maya dengan mudahnya dapat ditaklukkan oleh Maxim. Mereka berdua pun harus kehilangan jejak Maxim akibat kalah bertarung dengannya. Di sisi lain, Alexei yang terpojok, ia menyandra seorang bocil yang sedang bermain di halaman rumahnya. Di sisi lain, pertarungan Kusuma dan Albert sedikit berimbang ya guys ya. Namun dengan kelihayannya Kusuma, ia dapat menaklukkan Albert dengan melakukan suatu kuncian MMA. Di sisi lain, Alexei harus ditembak mati oleh pihak kepolisian. Di keesokan harinya, seluruh anggota polisi melakukan upacara penghormatan terakhir kepada Wayan yang gugur di medan peperangan. Lalu teman-teman Wayan yang tersisa pun melakukan penyisiran di daerah laut di Bali untuk mencari keberadaan dari Maxim. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Maxim yang bersiap untuk menembak teman-temannya Wayan. Akan tetapi mereka pun langsung menyisir dan mencari keberadaan Maxim di kapal tersebut. Akan tetapi mereka hanya menemukan selongsong peluru yang digunakan Maxim, dan Maxim pun tidak ditemukan hingga sekarang. Dan hingga saat ini pelaku pun tidak dapat ditemukan. Mungkin sekian rekap alur cerita film yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya. Oke, see you to next video. Bye bye.